Saudara, lagi viral soal Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan yang kemarin usai diperiksa 3,5 jam oleh KPK tapi tidak dilakukan penahanan. Alasan dari KPK adalah karena KPK masih ingin memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Bisakah hal ini dilakukan dan apakah ini dibenarkan di hukum pidana di negara kita? Saya akan diskusikan bersama dengan pakar hukum pidana, ada Prof. Jamin Ginting yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Prof. Jamin, apa kabar? Selamat pagi, baik, sehat. Baik, terima kasih Prof. Jamin sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Jadi langsung saja Prof, apakah langkah yang atau alasan yang diambil oleh KPK dengan tidak menahan Hasto meskipun sudah sebagai tersangka karena masih harus memeriksa sejumlah saksi ini dibenarkan dan dibolehkan oleh hukum pidana kita, Pak, Prof? Ya, jadi konteksnya ini kan KPK yang melakukan pemeriksaan kan namanya penyidik ya. Jadi Hmm, penyidik ini melakukan pemeriksaan karena kedudukan Hasto ini sudah jadi tersangka. Nah, hmm, untuk ditetapkan menjadi tersangka tentu sudah memiliki dua alat bukti. Pada umumnya, kalau penetapan tersangka sudah dilakukan, pada umumnya ini harusnya ditahan karena sudah cukup bukti. Alasan hmm. kenapa orang ditahan itu ada alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektifnya itu khawatir kalau nanti dia melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatan. Jadi saya pikir KPK ini tidak merasa bahwasanya Hasto kemungkinannya mau melarikan diri, Hmm. menghilangkan barang bukti, atau mengulangi lagi perbuatannya. Kalau dilihat dari struktur pasal yang yang disangkakan itu pasal 5 dan pasal 21 ya, itu sanksi pidananya sudah mampu nih ya di atas 5 tahun untuk ditahan dari syarat material. Hmm. Nah, kemungkinannya kenapa tidak ditahan? Karena khawatir ya, selain dari cukup alat bukti yang tidak cukup dan juga tidak ada kekhawatiran bagi KPK kalau orang ini akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Berarti Itu ada dua. indikasi ke sana, Prof. Jamin. Ada indikasi bahwa selain tadi khawatir tidak ada kekhawatiran Hasto untuk kabur, ada indikasi ini alat bukti yang untuk menersangkakan Hasto juga sebenarnya masih kurang kuat juga sebetulnya. Ada indikasi ke sana? Saya berapa kali di media saya katakan ada kekeliruan dalam penerapan pasal oleh KPK ini. Hmm, Kekeliruannya apa? Karena dia menyandingkan pasal suap itu pasal 5 ya sebagai pemberi suap dengan pasal 21 yaitu terkait dengan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidik. Padahal kalau pasal suap itu adalah orang aktif yang melakukan suap, artinya dia hmm, berusaha untuk mengaburkan atau menggagalkan atau merintangi lah ya perbuatannya supaya tidak ketahuan dan setiap para tersangka itu punya hak ingkar gitu. Nah, jadi nggak mungkin orang yang sebagai pelaku aktif lalu dia juga menghalang-halangi dirinya untuk diperiksa atau diketahui tidak melakukan tindak pidana. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi saya kira ini ada kekeliruan dalam penerapan pasal oleh KPK terkait pasal obstruction of justice yang dikumulasikan ya. Maksudnya akumulasi itu pakai kalimat dan ya dalam persangkaannya, bukan subsidiaritas. Kalau subsidiaritas dia suap atau menghalang-halangi penyidikan, pakai hmm. atau gitu. Tapi ini enggak, dua-duanya dia dianggap aktif melakukan perbuatan. Nah, ini justru dilema sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, inti permasalahannya adalah Mas Dikul ya, yaitu. Nah, Harun Masiku. Harun Masiku ini kan orang yang dianggap dibantu untuk dimenangkan dengan memberikan suap kepada anggota KPU gitu ya. Mhm, Sementara Harun Madikunya sendiri tidak merasa dilakukan sebagai orang yang dibantu begitu. Dari mana hmm, taunya? Karena penyidik sendiri kan belum selesai ini urusan Mas Diku ini ya. Jadi hmm, kan belum dapat, belum tahu di mana dan kasus ini kan belum dikembangkan. Harusnya kalau dalam hukum pidana itu kita mhm. menyuap orang lain itu ya bersama-sama dengan Mas Diko atau Harun Mas Diko ini sebagai orang yang mau dibantu, harusnya diperiksa dahulu dong dia. Dia yang Hmm. diperiksa untuk kepentingan siapa? Kepentingan Hasto. Dia akan ditanya, apa kaitan Hasto kok tiba-tiba memberikan suap atau
kepada KPU untuk kepentingan Harun Masiku. Sementara Masikunya sendiri nggak merasa Hmm, diperbuat dan jadi inilah berarti jadi dengan ya kata lain, KPK menurut Anda salah langkah kah dalam satu, yang pertama adalah menerapkan pasal sangkaan, yang kedua adalah salah langkah dalam melakukan alur hukum yang seharusnya dilakukan karena yang ditersangkakan Hasto dulu, sementara Harun Masikunya juga masih berada di luar sana, out nowhere gitu kan, kita tidak tahu di mana. iya, tentu kalau kita, contohnya saya Hmm, menyuap KPU supaya, orang pilihan saya menjadi, terpilih, kan nggak mungkin saya melakukan itu ya, tanpa disuruh atau tanpa punya kepentingan dengan orang tersebut. Orang tersebut harus ditanyakan, "Apa kok bisa hmm, ada kaitannya apa Anda dengan dia sehingga dia melakukan" jangan-jangan itu bukan suap ya, bukan untuk kepentingan dia gitu. Karena yang hmm. disangkakan Hasto memberikan suap untuk kepentingan si Harun Masiku. Nah, sementara si Harun sendiri nggak pernah diperiksa terkait kasusnya si Hasto, benar nggak dia untuk kepentingannya. Nah, inilah. Jadi sulit saya kira dari sisi itu kita bisa menerima sepanjang si Harun Masdikunya ini belum pernah diperiksa untuk kepentingan perkaranya si Hasto begitu. Prof. Jamin, tadi Anda katakan akan ada kompleksitas sendiri kalau KPK menerapkan pasal 5 dan pasal 21 secara linear, secara bersamaan. Konsekuensi hukumnya apa jika begitu? Ya, kalau dia masuk dalam surat dakwaan nanti di pengadilan, maka surat dakwaannya itu menjadi kabur gitu ya. Nah, Hmm. kabur. Jadi di pasal 143 di KUHP itu menyatakan dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, ya, dan tidak tepat itu batal demi hukum. Jadi nanti bisa dia lepas dari segala tuntutan hukum. Itu Artinya Hasto konsekuensi. bisa bebas. Ya lepas, istilahnya yang kita gunakan dalam hukum pidana ada lepas, ada bebas. Kalau bebas itu berarti unsur pidananya nggak terpenuhi. Tapi kalau Mhm. lepas, salah dalam penerapan hukum gitu. Mhm, oke. Baik, jadi kalau ke depan ini kan tentu menjadi kasus Harun Masiku ini sudah kasus lama yang tidak terungkap, begitu, belum terungkap, dan di era KPK yang baru ini ada harapan besar supaya kasus ini bisa segera terungkap begitu dengan jelas dan terang. Jadi, Prof. Jamin, apa masukan Anda untuk KPK untuk semua hal atau semua pihak yang terkait supaya kasus ini bisa terang benderang, terbuka seterang-terangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi? Ya tentu pertama sekali dicari dulu Harun Masiku itu ada di mana, ya. Oke. Untuk kasusnya dia sendiri dan kalau nanti pengembangan perkara benar dia dibantu oleh Hasto dan dia juga mengatakan Hasto memberikan uang kepada KPU, baru Hastonya yang ditindaklanjutin. Jangan malah dibalikin. Hasto duluan, sementara orang yang dibantu sendiri merasa nggak pernah diperiksa untuk kepentingannya si Hasto. Nah, jadi inilah eh, berhukum ini kan harus ada aturan ya. Jadi kita nggak hanya karena ingin contohnya karena sekjen PDIP dianggap ya, kita tahulah Hmm. beberapa media massa sudah menerangkan ini lebih kental nuansa politik atau berjening dengan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ya. Jadi saya kira itu harus disingkirkan lah hal-hal seperti itu harus berhukum itu harus bermartabat ya, harus berintegritas gitu loh. Oke, Gitu. baik, Prof. Jamin Ginting, pakar hukum pidana, terima kasih sudah berbagi analisis dan juga meluangkan waktunya untuk berdiskusi di kesempatan kali ini. Prof, kita nantikan bersama bagaimana dinamika hukum kasus Harun Masiku ini ke depannya. Terima kasih, Prof. Jamin. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya soal penersangkaan Hasto dan tidak ditahannya Hasto oleh pihak KPK meskipun sudah diperiksa sebagai tersangka. Kekhawatiran dari Prof. Jamin Ginting tadi, pakar hukum pidana, adalah Hasto bisa saja lepas karena pasal yang disangkakan oleh KPK adalah pasal 5 dan pasal 21, artinya itu adalah pasal suap dan pasal obstruction of justice. Kompleksitasnya jika ini digabungkan, dilinearkan menjadi satu, bisa saja Hasto lepas dari jerat hukum karena dakwaannya dinilai kabur. Itu adalah pendapat dari Prof. Jamin Ginting. Bagaimana pendapat Anda, saudara? Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.